Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salati. Bab salat. Hiya syar'an. Menurut syariat Islam, salat adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim, yaitu ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu yang sudah ditetapkan. Salat dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. وسميت بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة وهي الدعاء. Salat disebut salat karena di dalamnya terdapat makna doa sesuai arti salat dalam bahasa Arab, yaitu doa. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Salat yang diwajibkan kepada setiap muslim secara pribadi, yaitu fardu ain, ada 5 waktu dalam sehari semalam. Ma'lumatun minad dini bid-darurah. Kewajiban ini termasuk perkara agama yang sudah diketahui secara pasti oleh umat Islam. Fayakfuru jahiduha. Karena itu, orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu dihukumi kafir. Walam tajtami' hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu seperti yang kita kenal sekarang merupakan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Wa furidat lailatal Isra'i ba'da an-nubuwati bi 10 sinina wa 3 ashhurin lailata 27 min Rajab. Salat 5 waktu diwajibkan pada malam Isra Mi'raj, yaitu setelah sekitar 10 tahun 3 bulan masa kenabian, yang menurut pendapat masyhur terjadi pada malam 27 Rajab. Walam tajib subha yaumi tilkal lailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Namun salat subuh pada malam itu belum langsung diwajibkan. Kenapa? Karena tata cara pelaksanaannya saat itu belum disampaikan. Innama tajibul maktubatu ayis salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin akilin zakirin aw ghairihi tahirin. Kewajiban melaksanakan salat fardu, yaitu salat 5 waktu, hanya diwajibkan kepada setiap muslim yang mukallaf, yaitu muslim yang sudah baligh dan berakal, baik laki-laki maupun selain laki-laki, serta dalam keadaan suci. فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد لعدم تكليفهم. Karena itu, sholat tidak diwajibkan bagi orang kafir asli, orang kafir yang belum masuk Islam, anak kecil yang belum baligh, orang gila, orang yang terkena epilepsi hingga hilang kesadaran, orang mabuk yang hilangnya akal, tapi bukan karena kesengajaan atau kelalaian. Mereka tidak dibebani kewajiban sholat karena tidak termasuk orang yang memiliki tanggungan hukum atau taklif. Wala ala haidin wa nufasa'a li'adami sihhatiha minhuma wala qada'a alaihima.
Begitu juga wanita yang sedang haid atau nifas. Mereka tidak wajib melaksanakan sholat karena sholat tidak sah dilakukan dalam keadaan tersebut. Selain itu, mereka tidak wajib mengganti, mengqadha sholat yang ditinggalkan selama masa haid dan nifas. Bal tajibu ala murtaddin. Namun orang yang murtad tetap memiliki kewajiban mengganti sholat yang ditinggalkan. Wa muta'addin bisukrin. Demikian juga orang yang hilang akal karena kelalaiannya sendiri seperti mabuk karena sengaja, maka ia tetap dibebani kewajiban sholat dan wajib menggantinya. Nah, bagi yang murtad, kalaunya nanti masuk Islam lagi, dia wajib mengqadha sholatnya selama murtad. Nah, itu. Nauzubillah kita keluar dari agama Islam. Nah, begitu juga orang mabuk yang sengaja, mabuk-mabukan sengaja lalu sampai ketinggalan sholat, keluar waktunya. Nanti kalau sudah sadar wajib diqadha. Wa yuqtalu ayil muslimul mukallafu tahiru haddan bi darbi unuqihi. Seorang muslim yang sudah mukallaf, balik dan berakal, serta dalam keadaan suci, bisa dikenakan hukuman pancung. In akhrajaha ayil maktubah amidan an waqti jam'in laha in kana kasalan ma'atiqadi wujubiha illam yatub ba'dal istitabati. Apabila sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya tanpa uzur karena malas, tetapi masih meyakini bahwa sholat itu wajib dan juga tidak mau bertobat setelah disuruh bertaubat. وعلى ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم. Kemudian disebutkan juga menurut pendapat yang menganggap anjuran bertaubat itu hukumnya sunnah. Apabila seseorang dibunuh sebelum sempat bertaubat, maka tidak ada kewajiban membayar diyat, membayar ganti rugi. Tetapi pelaku pembunuhan tetap berdosa. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha fala yusalu wala yusalla alaihi. Adapun jika seseorang meninggalkan sholat karena menolak atau mengingkari kewajibannya, misalnya meyakini bahwa sholat tidak wajib, maka dia dihukumi kafir. Karena itu, ketika meninggal dia tidak dimandikan dan tidak pula disolati. Nah, gitu ya. Orang yang tidak meyakini sholat itu wajib, nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan, usah. Ya kalau kita tahu orang itu tuh, kalau kita tahu orang itu tidak meyakini sholat itu wajib, nanti pas dia meninggal kita aja nggak usah ikut-ikutan sholat. Maksudnya tidak usah kita ikut-ikutan mensolatinya. Kalau disuruh memandikan kita nggak usah ikut memandikan. Yang lain aja yang mensolatkannya, yang lain aja yang memandikannya. Kita yang tahu dengan orang yang meyakini kalau sholat itu tidak wajib katanya selama hidupnya tuh, kita tahu dia itu meyakini kayak gitu, kita jangan ikut-ikutan. Wa yubadiru man marra bifaitin wujuban in fata bila udhrin fayalzamuhul qada'u fawran. Segera mengganti atau segera mengqadha salat yang ditinggalkan, hukumnya wajib bagi orang yang meninggalkan tanpa uzur. Nah, ini kita bicara tentang qadha salat.
Qadha salat itu biasanya ada tentang uzur dan tanpa uzur. Nah, diperhatikan antara dua ini, ada uzur dan ada tanpa uzur. Jadi, jika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka dia wajib segera mengqadha'nya dan tidak boleh menunda-nundanya. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه. Guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah menjelaskan bahwa orang tersebut wajib menggunakan waktu yang dimilikinya untuk mengqadha salat, mengqadha salat yang tertinggal, kecuali waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang memang wajib baginya. Nah, kalau yang wajib yang baginya umpamanya makan, umpamanya lagi dia kerja untuk mencari makan, itu masih diperbolehkan. Tapi selain itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau yang masih ada qadhaan, tidak boleh tuh mengerjakan pekerjaan yang lain. Yang dituntut ke dia apa? Yang dituntut ke dia mengqadha salatnya. Jadi waktunya yang ada itu hanya digunakan untuk mengqadha salat. Wa annahu yahramu alaihi tatawwu'. Dalam keadaan ini ia juga tidak boleh mengerjakan ibadah sunnah karena haram dia melakukan demikian. Nah, orang yang masih punya qadhaan salat tidak boleh mengerjakan salat sunnah. Gak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya ya. Orang itu masih mempunyai salat qadhaan, tidak boleh mengerjakan salat sunnah. Ini qadhaannya yang kita bicarakan ini bukan yang hanya yang ditinggalkan, yang baru aja tinggalkan. Enggak. Tapi yang mungkin berpuluh-puluh tahun lalu tuh, ada kita masih ingat, dulu aku tidak mengerjakan sholat zuhur umpamanya 50 tahun yang lalu, baru ingat dia itu. Nah, wajib orang itu mengqadha sholat yang ditinggalkannya tadi. Qadha dulu sholatnya, baru sholat sunnah. Selesaikan. Berapa sholat yang ditinggalkan? Wajib semuanya diqadha. Setahun ditinggalkan, setahun itu wajib diqadha. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu, haram mengerjakan sholat sunnah. Nah, jangan macam-macam ya. Jangan berani-berani meninggalkan sholat. Pasti selalu dituntut mengerjakannya. Wa yubadiru bihi nadban in fata bi'uzrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadzalik. Adapun jika sholat ditinggalkan karena uzur, seperti tertidur tanpa kelalaian atau lupa, maka disunnahkan untuk segera mengqadha sholat tersebut, meskipun hukumnya tidak seketat orang yang meninggalkan tanpa uzur. Nah, kalau ketiduran, tapi tidurnya bukan yang kelebihan ya, tidurnya ini melewati batas tuh enggak. Mungkin dia tuh emang capek kan, ketiduran, ternyata bangun kelewat waktunya. Nah, itu disunnahkan untuk orang ini cepat-cepat sholat. Cepat-cepat sholat yang kelewat waktunya itu. Atau kelupaan, begitu juga sama. Lupa nih, ternyata kelewat waktunya. Nah, cepat-cepat kerjakan sholat. Jadi, sholat 5 waktu itu, kalau ketinggalan, tidak bisa dibiarkan. Sudah ketinggalan, ya udah ketinggalan. Nggak bisa, wajib dikerjakan. Di luar waktunya wajib hukumnya. Zuhur ketinggalan sampai ke Isya umpamanya. Sampai ke Isya. Nah, wajib
dikerjakan sholat zuhurnya di isya itu. Jadi sholat 5 waktu tidak bisa ditinggalkan. Bahkan diganti dengan amal-amal apapun tidak bisa. Ya, siapa tahu dengan zikir ini untuk mengganti sholat bisakah? Nggak bisa. Atau sholat sunnah sebanyak-banyaknya bisakah untuk mengganti sholat? Nggak bisa. Sholat wajib nih, sholat sunnah untuk mengganti sholat wajib bisakah? Nggak bisa. Sholat wajib hanya bisa diqadha. Nggak ada sholat wajib diganti dengan sholat sunnah. Wa yusannu tartibuhu ayil faiti fayaqdi subha qabla zuhri wa hakadha. Disunnahkan untuk mengerjakan sholat qadha secara berurutan sesuai urutan sholat wajib. Jika ada beberapa sholat yang tertinggal, maka dikerjakan mulai dari subuh, lalu zuhur, asar, maghrib, kemudian isya. Wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhafu fawtaha in fata bi'uzrin. Jika sholat tertinggal karena ada uzur, maka disunnahkan mendahulukan sholat qadha daripada sholat yang sedang masuk waktunya, selama tidak dikhawatirkan waktu sholat yang sedang berlangsung akan habis. Nah, jadi antara sholat qadhaan dan sholat yang di dalam waktu, yang mana didahulukan? Yang didahulukan adalah sholat qadhaan. Dengan catatan, kalau mengerjakan sholat qadhaan, sholat yang di dalam waktu tidak keluar waktunya. Jadi masih berada di dalam waktunya. Nah, itu maka dulukan sholat qadhaan. Baru sholat yang ada di dalam waktu. Istilahnya itu sholat adaan. Wa in khashiya fauta jama'atiha 'alal mu'tamad. Bahkan menurut pendapat yang mu'tamad, walaupun menyebabkan tertinggal sholat berjamaah. Nah, jadi kalau aku sholat qadhaan, nanti sholat berjamaahnya ketinggalan. Apakah aku sholat berjamaah dulu, nanti diqadha aja setelah sholat berjamaah? Tidak. Jawabannya, dulukan sholat qadhaan. Kalau yang sempat berjamaah, berjamaah. Kalau yang gak sempat, ya sudah. Berarti gak usah sholat berjamaah. Wa idza fata bila uzrin fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Namun jika salat ditinggalkan tanpa uzur, maka wajib mendahulukan salat qadha dan menunda salat yang sedang masuk waktu. Sebab dalam keadaan ini qadha harus segera dilakukan. Nah, kalau tidak ada uzur sama sekali, maka salat qadhaan wajib didahulukan daripada sholat yang di dalam waktu, daripada sholat berjamaah. Dulukan untuk sholat apa? Sholat qadhaan. Amma idza khafa fawtal hadirati bi ay yaqa ba'daha wa in qalla kharijal waqti fayalzamuhu al-bada'u biha. Akan tetapi, bila dikhawatirkan waktu sholat yang sedang berlangsung akan habis, sehingga sebagian waktunya keluar dari batas waktu sholat, meskipun hanya sedikit, maka wajib mendahulukan sholat yang sedang berlangsung terlebih dahulu. Nah, beda ceritanya. Kalau kita mengerjakan sholat qadhaan, dengan sebab mengerjakan sholat qadhaan, maka sholat yang di dalam waktu itu bisa keluar waktunya, maka yang didahulukan sholat yang di dalam waktu, baru qadhaan. Jadi yang mana didahulukan? Yang didahulukan sholat adaan, sholat yang di dalam waktunya. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi uzrin ala ma fata bi uzrin. Wa in faqada tartibu li'annahu sunnatun wal bidar wajibun. Apabila seseorang memiliki qadha salat yang ditinggalkan tanpa uzur dan ada juga yang ditinggalkan karena uzur, maka qadha yang tanpa uzur harus didahulukan.
Meskipun membuat urutan menjadi tidak sesuai, karena menjaga urutan hukumnya sunnah, sedangkan menyegerakan qadha tanpa uzur hukumnya wajib. Umpamanya ada orang yang ketinggalan sholat zuhur dengan sebab ada uzur, mungkin ketiduran, lalu asarnya keluar lagi waktunya. Nah, yang asar ini ketinggalannya tanpa ada uzur. Nah, berarti kan dia mengerjakan waktu zuhur dan asar itu kan di maghrib tuh. Kan seharusnya mengerjakan itu secara tertib. Zuhur dulu baru asar. Tapi dalam kasus ini beda. Zuhur itu ada uzur. Sedangkan asar tanpa ada uzur. Mana yang didahulukan? Maka yang didahulukan adalah sholat asar dulu, baru sholat zuhur, baru sholat maghrib. Wa yundabu ta'khirur rawatib 'anil fawaiti bi'udhrin. Adapun sholat sunnah rawatib, jika qadha sholat berasal dari sebab uzur, maka disunnahkan menunda sholat rawatib dan mendahulukan qadhaan. Qadhaannya banyak, dulukan sholat qadhaannya. Habis itu kerjakan sholat rawatib. Nah, sunnahnya kayak gitu. Enggak gini tuh, sholat zuhur qadhaan, kerjakan qobliyah, habis itu sholat zuhur, habis itu sholat apa lagi? Ba'diyah zuhurnya, habis itu sholat asar. Enggak, maksudnya dulukan sholat qadhaannya. Sholat qadhaannya, umpamanya qadhaannya ada 2, zuhur asar. Nah, sholat zuhur dulu baru sholat asar. Habis itu baru sholat qobliyah zuhur. Habis itu baru sholat ba'diyah zuhur. Setelah itu sholat sunnah asar. Wa yajibu ta'khiruha 'anil fawaiti bi ghairi uzrin. Sedangkan bila qadha berasal dari meninggalkan sholat tanpa uzur, maka wajib menunda rawatib sampai qadha selesai dikerjakan. Tanbihun, man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda wa lam tufda anhu. Peringatan, apabila seseorang meninggal dunia sementara ia masih memiliki tanggungan sholat fardu yang belum dikerjakan, sholat tersebut tidak perlu diqadhakan oleh orang lain dan juga tidak dibayarkan fidyah sebagai penggantinya. Jadi kalau ada yang meninggal, masih ada sholat qadhaannya, masih ada sholat yang tertinggal, gak usah diqadhakan, gak usah dibayarkan fidyah. Wa fi qawlin annaha tuf'alu anhu awsa biha am la ma hakahu al-Ubadi an Syafi'i li khabarin fihi wa fa'ala bihi Subki an ba'di aqaribihi. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa salat yang ditinggalkan itu boleh diqadhakan oleh orang lain sebagai gantinya. Baik orang yang meninggal tersebut berwasiat ataupun tidak. Pendapat ini disebutkan oleh Imam Al-Ubadi sebagai riwayat dari Imam Syafi'i berdasarkan adanya hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Bahkan Imam As-Subki juga pernah mengamalkan pendapat ini dengan mengqadha salat sebagian kerabat beliau yang telah meninggal dunia. Jadi ada juga yang berpendapat qadhakan salatnya, gak apa-apa dia berwasiat atau tidak. Wa yu'maru dhu siban dzakarun aw unsa mumayyazun bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu ay yajibu ala kullin min abawayhi wa in ala summal wasi wa ala malikir raqiqi ay ya'mura biha ay as-salah walau qada'an wa bi jami'i syurutiha li sab'in ay ba'da sab'in minas sinin ay 'inda tamamiha wa in mayyaza qablaha. Anak laki-laki maupun perempuan yang sudah tamyiz, sudah bisa makan, minum dan bersuci sendiri, maka wajib diperintahkan untuk melaksanakan sholat ketika sudah genap berumur 7 tahun.
walaupun anak tersebut sudah tamyiz sebelum umur 7 tahun. Perintah sholat tetap mulai ditekankan saat usianya telah sempurna 7 tahun. Yang berkewajiban memerintahkan adalah orang tua, termasuk kakek atau nenek ke atasnya, jika menjadi penanggung jawab. Setelah itu kewajiban ini juga berlaku bagi orang yang diberi wasiat untuk mengurus anak dan pemilik budak pada masa dahulu. Kewajiban memerintahkan adalah orang tua. Perintah sholat ini mencakup sholat yang sedang waktunya, maksudnya sholat yang di dalam waktunya, maupun sholat yang sudah terkeluar waktunya, sholatnya mengkodok. Nah, yang kodokan itu juga wajib disuruh, serta mengajarkan seluruh syarat dan tata cara sholat. Wa yanbaghi ma'a sighatil amri at-tahdidu. Saat memerintah dianjurkan dengan perintah tegas. Nah, bukan perintah yang sholat, enggak, tegas sholat itu. Ayo sholat. Nah, itu cara menyuruh. Karena sholat itu bukan enteng, bukan main-main. Sholat itu serius. Wa yutrabu darban ghayra mubarrihin wujuban mimman dzukira 'alaiha ay 'ala tarkiha walau qada'an aw taraka syartan min syurutiha li 'ashrin ay ba'da istikmaliha. Jika anak sudah genap berumur 10 tahun tetapi masih meninggalkan sholat, maka boleh diberikan hukuman berupa pukulan yang ringan dan tidak menyakitkan sebagai bentuk pendidikan, bukan untuk menyakiti. Ketentuan ini juga berlaku jika anak meninggalkan sholat qadha atau meninggalkan salah satu syarat sholat. Lil hadis sahih murus sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Hal ini berdasarkan hadis sahih. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun. Kasaumin ataqahu fa innahu yu'maru bihi li sab'in wa yutrabu alaihi li 10 kasolati. Begitu juga dengan puasa, anak yang sudah mampu berpuasa diperintahkan melaksanakannya sejak umur 7 tahun dan boleh diberi hukuman pukulan tadi saat meninggalkannya ketika umur 10 tahun sebagaimana dalam sholat. Wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'alal ibadati liyata'awwadaha fala yatrukaha. Hikmah dari semua ini adalah melatih anak sejak kecil agar terbiasa beribadah sehingga ketika sudah balik, sudah dewasa, mereka tidak merasa berat dan tidak mudah meninggalkannya. Wa bahasa al-Azra'i fi qinnin saghirin kafirin nataqa bisyahadataini. Imam Al-Azra'i juga membahas pada budak kecil kafir yang sudah mengucapkan syahadat. Annahu yu'maru nadaban bis salati wa sawmi yuhasu alaihima min ghairi darbin liya'lafal khaira ba'da bulughihi. Dianjurkan disuruh salat dan puasa dengan cara memberi motivasi dan dorongan tanpa ada hukuman agar terbiasa melakukan kebaikan sejak kecilnya. Wa in abal qiyasu dzalika intaha. Namun beliau menyebut bahwa pendapat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan qiyas yang berlaku. Wa yajibu aidan 'ala man marra nahyuhu 'anil muharramati wa ta'limuhul wajibati wa nahwaha min sa'ir syara'i'iz zahirah. Orang tua dan pihak yang bertanggung jawab atas anak juga wajib mencegah anak dari perbuatan yang haram. Mereka harus mengajarkan berbagai kewajiban agama dan syariat yang sudah jelas. Walau sunnatan kasiwakin wa amruhu bidzalika. Bahkan hal-hal yang bersifat sunnah sekalipun seperti membiasakan bersiwak. Wala yantahi wujuba ma marra ala man marra illa bibulughihi rasyidan. Kewajiban mendidik dan membimbing anak ini tidak berhenti sampai anak mencapai usia balik saja.
Tetapi sampai anak tersebut telah balik dalam keadaan memahami dan mampu menjalankan ajaran agama dengan baik. Wa ujratu ta'limihi dzalika kal Qur'an wal adab fi malihi. Adapun biaya pendidikan anak seperti mengajarkan Al-Qur'an dan adab atau akhlak diambil dari harta milik anak jika dia memiliki harta. Summa ala abihi, jika tidak ada maka menjadi tanggungan ayahnya. Summa ala ummihi, kemudian jika ayahnya tidak mampu maka menjadi tanggungan ibunya. Tambihun, zakara sam'aniyu fi zawjatin saghiratin zata abawaini. Imam As-Sam'ani menjelaskan tentang seorang istri yang masih kecil dan masih memiliki kedua orang tua. Anna wujuba ma marra alaihima. Menurut beliau, kewajiban pendidikan tadi dibebankan kepada kedua orang tuanya, tetap berlaku terlebih dahulu. Fazzauju, kemudian setelah itu berpindah kepada suaminya. Wa qadiyatuhu wujubu darbiha wa bihi. Konsekuensinya, suami juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik, termasuk memberi tindakan tegas jika diperlukan dalam pendidikan. Walau fil kabirah sarraha Jamalul Islam Al-Bazari. Imam Jamalul Islam Al-Bazari menjelaskan bahwa kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun istrinya sudah dewasa. Qala syekhuna wa huwa zahirun illam yakhsha nusuzan. Guru penulis menjelaskan bahwa pendapat ini dapat dipahami selama tidak dikhawatirkan menimbulkan nusus, menimbulkan pembangkangan atau keretakan dalam rumah tangga. Wa atlaqa Zarkashi an-nadaba. Sedangkan Imam Zarkashi berpendapat bahwa hal tersebut hukumnya sunnah secara mutlak, bukan wajib. Wa awwalu wajibin hatta 'ala al-amri bis-salati kama qalu 'ala al-aba summa 'ala man marra ta'limuhu ayil mumayyiz. Yang pertama kali wajib dilakukan oleh para ayah dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya sampai pembahasan tentang perintah salat adalah mengajarkan kepada anak yang sudah tamyiz, sudah dapat memahami dan membedakan sesuatu. Anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah wa wulida biha. Di antara yang diajarkan kepada anak adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul di kota Mekkah, dilahirkan di kota Mekkah. Wa dufina bil Madinah wa mata biha. Beliau wafat serta dimakamkan di kota Madinah. Wallahu a'lam.